Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212031. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Islam Al-Azhar 23 Jatikramat, Bekasi dengan materi membaca dan memahami isi kandungan surat Al-Maun. Terima kasih, jazakumullah khairal jazaan katsira. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, bahagia. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan bahagia. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Dua orang. Siapa? Nah, kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak hadir? Sakit. Oke. Teman-teman, karena teman kita ada yang tidak hadir dua anak karena sakit, mari kita doakan terlebih dahulu ya, supaya mereka diberikan kesembuhan dan bisa bergabung belajar sama kita bersama-sama lagi ya. Yuk, tengadakan kedua tangannya, kita bacakan suratul Fatihah supaya teman kita cepat sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk memulai belajar kita hari ini ya, kita akan berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan. Ya, kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman atau anak-anak semuanya silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Nah, ada yel-yel atau ice breaking ya tentang tepuk semangat. Bapak akan berikan contoh dulu, nanti diikuti bersama-sama. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa? Bisa ya, luar biasa emang kalian semuanya ya. Emang pinter-pinter, soleh-solehah semuanya ya. Ya, tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, coba persiapan. Bapak mau cek dulu nih persiapan belajarnya sudah siap atau belum. Coba bukunya dikeluarkan, alat tulisnya, tempat duduknya dinyaman senyaman mungkin ya. Kalau ada yang geser-geser di nyaman mungkin ya, karena kita akan mulai pembelajaran kita tentang surat Al-Maun. Kalau berbicara tentang surat Al-Maun, ada beberapa pertanyaan buat kalian ya. Apakah kamu tahu siapa anak yatim? Nah, Rifki. Anak yang tidak mempunyai ayah. Anak yang tidak mempunyai ayah. Gimana? Benar apa salah? Iya, benar. Anak yatim itu salah satunya adalah anak yang tidak mempunyai ayah atau ditinggal wafat atau meninggal ayahnya. Itu anak yatim. Terus yang kedua, benar ya. Apakah kamu selalu sholat tepat waktu? Iya, tepat waktu. Coba tadi subuh yang sholat berjamaah ada nggak di masjid? 1, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain di rumah? Iya, ya sholat ya. Karena sholat itu adalah tiang agama, harus dijaga. Ya, coba apakah kamu pernah memiliki pengalaman membantu orang miskin? Ada nggak yang berpengalaman nih, pernah saya melakukan sesuatu untuk membantu orang miskin? Memberikan makanan. Memberikan makanan. Orang kaya apa orang miskin? Oh, kepada orang miskin. Ya, memberikan sebagian rezekinya buat orang yang membutuhkannya. Banyak ya. Kalau kita pengalaman kalian pasti banyak. Apalagi di bulan Ramadan, ayo membantu atau memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara ibadah dengan kepedulian sosial? Ada nggak? Ya, Kaila. Kepedulian sosial adalah bentuk nyata keimanan yang karena Islam itu mengajarkan kasih
sayang. Dari kepedulian sosial, kita peduli dengan orang lain, membantu orang yang membutuhkan, itu adalah bentuk dari ajaran Islam, bentuk dari keiman. Maka orang yang beriman, dia akan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, karena keduanya adalah berkaitan. Ya, orang kalau sudah beriman, dia gotong royongnya bagus, sifat pedulinya sama teman bagus, sikap tolong menolongnya bagus, hormat menghormatinya bagus. Karena apa? Iman dan kepedulian sosial, iman atau kepedulian sosial itu cerminan dari iman kita. Tujuan kita belajar hari ini, murid mampu, peserta didik mampu membaca dan menghafal surat Al-Ma'un beserta artinya. Yang kedua, peserta didik memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan isi kandungan Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kita belajar tiga itu ya. Membaca, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7. Yang lain? 6, 8. Silakan Asfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'anil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa la ya'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ada berapa ayat yang dibaca teman kita Asfar tadi? 7 ayat. Coba kita baca bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat ya. Sebelum surat Al-Ma'un ini diturunkan, tentunya ada asbabun nuzulnya ya. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ma'un. Apa sih Pak sebab diturunkannya Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un sebelum turun itu adalah bentuk teguran dan peringatan Allah kepada orang-orang yang mendustakan agama. Maka tercermin di dalam ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Ini teguran dari Allah kepada orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu? Mereka yang menghardik anak yatim, tidak peduli kepada orang miskin, serta orang-orang munafik yang hanya sholat karena riya, pamer, dan enggan menolong sesama. Ya, makanya surat ini secara khusus mengkritik 2 kelompok. 1, para pendusta agama seperti Abu Sufyan yang mengusir anak yatim, yang saat itu anak yatim itu meminta daging unta. Yang kedua, orang munafik yang lalai dalam sholat dan kikir terhadap orang-orang lain. Jadi penyebabnya adalah itu. Kenapa surat Al-Ma'un diturunkan? Dari sebab itu kalian bisa menyimpulkan pasti. Apa isi surat Al-Ma'un? 1,
tentang anak yatim? Peringatan Allah. Peringatan Allah, Teguran Allah. teguran Allah. Yang warna merah? Gak peduli sama orang miskin. Nah, orang yang tidak peduli kepada orang Gibran? Ya, tidak menghardik, ya. Menghardik itu ya apa ya menghardik? Tidak menyayangin. Kalau bahasa sekarang membuli kepada anak yatim, ya. Nih, satu, menghardik anak yatim. Ya. Kita tahu ada kisah tentang anak yatim Rasulullah, ya, pernah mendengar? Waktu Idul Fitri. Tuh Rasulullah itu sangat sayang dengan anak yatim. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, aku dengan anak yatim itu ibarat dua jari yang sangat dekat. Ya, orang yang menyayangin anak yatim, insya Allah, ya, dia nanti akan mudah dalam masuk surga. Ya, itu satu. Yang kedua, enggan memberi orang miskin. Kita tahu bahwasanya rezeki yang kita miliki datangnya dari Allah, bukan milik kita. Maka sudah sayugjanya patutnya kita itu berbagi dengan orang yang tidak mampu, karena kita beruntung, ya, Allah memberikan rezeki yang lebih, maka kita membantu. Coba kalau posisinya dibalik, kita menjadi orang miskin, orang lain menjadi orang kaya. Lalai dalam sholatnya, ria. Kalau tujuan atau ketika kita mengerjakan sholat, niatnya adalah karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu memurnikan Allah, tidak ada campuran lagi. Lawannya adalah ria itu pamer. Pamer itu ingin dipuji. Maka perbarui niatnya kita, ya. Nih kita lihat nih analisis, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan anak yatim. Apakah sudah bahagia? Apakah sudah mulia seperti kita? Jawabannya belum. Nah, ini bentuk kepedulian kita nantinya, ya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah ini. Kemudian bagaimana sifat empati seseorang kepada orang yang membutuhkan bantuan? Coba kita lihat, ketika ada orang meminta-minta, ya, di jalan, apakah yang kita lihat udah sesuai dengan surat Al-Maun atau enggak? Ada orang tua mau menyeberang, apakah ada yang menyeberangkan atau enggak? Nah, itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu semakin kesini semakin hilang rasa empati kita kepada orang lain. Yang terakhir, sudahkah sholat kita benar? Sudah? Wallahu a'lam, ya, ya. Insya Allah benar, ya. Asal kita mau memperbaiki diri kita, ya. Sebuah tayangan video yang mencerminkan sifat empati, sifat peduli. Bentuk orang yang kurang mampu, ya, sendal udah lepas saja masih berusaha untuk dibenerin. Sampai dia melihat seorang anak yang mempunyai sepatu yang sangat bagus banget.
Dia pingin sekali mempunyai sepatu seperti itu. Nah, sepatu anak itu terjatuh satu karena berdesak-desakan, dia nggak mengambilnya. Nah, lihatlah sikap anak yang kurang mampu itu. Dia berusaha untuk mengembalikan sepatu itu, berusaha berbuat baik. Dilemparlah sepatu itu, tapi tidak sampai kepada orangnya. Apa yang bisa kita ambil dari video berikut ini? Membantu orang miskin. Iya, berbuat baik untuk mendapatkan keberkahan. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Iya. Salah satunya hikmahnya adalah, Gibran, bersifat jujur. Hikmahnya adalah salah satunya barang siapa berbuat baik, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan juga. Contoh anak itu berbuat baik, apa yang dia dapatkan? Kebaikan kan? Dia berusaha mengembalikan sepatunya dengan melemparkannya. Kebaikan, Allah memberikan kebaikan dia dengan memberikan sepatu itu kepada dia. Padahal dia nggak berpikir kapan aku bisa punya sepatu seperti itu. Tapi karena dia berbuat baik, maka Allah berikan kebaikan. Yang kedua, membantu orang lain itu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, coba konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang Bapak bagikan lembar kerja, ya. Lembar kerja cerita interaktif tentang surat Al-Maun, kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya. Nanti kita presentasikan ya. Kalau ya 1 atau 2 kelompok lah. Kelompok berapa itu? Yang 2 ya. Kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, dari sekarang
silahkan dikerjakan. Ayo dikerjakan, kelompok berdiskusi, jangan semuanya. Ada yang membaca terus berdiskusi. Ya, ceritanya di atas. Terus apa yang dilakukan Sarah mencerminkan nilai Al-Maun. Nah, ini materi. Belakangnya adalah materi Al-Maun ya. Materi rangkuman dari Al-Maun. Tulis dan perankan saja, perankan kisah ini dalam bentuk dialog, perbicaraan. Satu mempraktekkan apa itu? Rara satunya. Sekarang kita simak bersama dulu kelompok 3 yang akan maju ya. Nanti mohon ditanggapin ya. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu sore, anak-anak bermain di halaman masjid. Ketika waktu sholat tiba, semua baru bergegas masuk. Tapi ada satu anak, Fagir, yang iseng menyembunyikan sendal teman-temannya. Setelah sholat, beberapa teman-temannya kesal dan bertengkar. Ustadz yang melihat mereka, nasihatnya mereka. Tanya anak kenapa? Sikap siapa yang tidak sesuai dengan surat Al-Maun dan kenapa? Apa hubungan antara ibadah sholat dan kepedulian sosial? Beri tepuk tangan pada kelompok 3. Ya, silakan kembali. Ya, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah mempresentasikan hasil ya kelompok masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menambah bekal kita ya untuk mengambil hikmah dari surat Al-Maun. Oke. Nah, kesimpulan pada belajar kali ini bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk peduli sosial. Kenapa? Karena keimanan itu sangat berhubungan erat dengan kepedulian sosial, sehingga dengan itu akan memunculkan sikap gotong royong, peduli, ya, menghormati dan lain-lain. Ya, mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Kalau tidak ada, untuk tugas kita di minggu depan adalah kita akan membuat suatu kegiatan ya yang berbentuk kepedulian sosial. Ya, oke. Cukup sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, ya doa, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya.
Ya, terima kasih Gibran, terima kasih anak-anakku, anak hebat semuanya. Kita bertemu minggu depan ya, kembali untuk membahas program peduli sosial ya, suatu kegiatan yang insya Allah nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.